Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini atas nama Agus Saputra dengan nomor NIM 2115060007. Saya di sini akan menjelaskan atau mengerjakan soal daripada tugas akhir semester, yaitu pada semester 1 pada mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Jadi saya di sini akan menjawab daripada 3 soal, yaitu soal pilihan. Nah, saya di sini akan memilih 3 soal, yaitu daripada soal nomor 2 dan juga soal nomor 5 dan juga soal nomor 6. Jadi saya memilih 3 soal itu. Yang pertama, yang nomor 2 tadi saya mengambil daripada dinasti Ayyubiyah, dan yang nomor 5 tadi saya mengambil daripada negara Malaysia, dan yang terakhir nomor 6 yaitu saya mengambil daripada negara Thailand. Langsung saja saya akan menjelaskan secara ringkas tentang dinasti Ayyubiyah. Nah, jadi dinasti Ayyubiyah itu didirikan semenjak runtuhnya atau kemunduran daripada dinasti Fatimiyah. Nah, disitulah mulai adanya dinasti Ayyubiyah. Dan dinasti Ayyubiyah ini didirikan atau yang dipimpin oleh seorang khalifah, yaitu Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi beliau itulah yang memimpin daripada dinasti Ayyubiyah. Dan dinasti Ayyubiyah ini juga memiliki perkembangan atau kemajuan. Nah, jadi itu kemajuan itu semenjak dipimpin oleh khalifah daripada Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Khalifah Al-Kamil. Nah, jadi dua orang ini yang membuat dinasti Ayyubiyah tersebut menjadi maju dan berkembang. Nah, di antara kemajuannya itu ialah adanya perkembangan ilmu dan juga adanya pembangunan, dan ada juga perdagangan, dan juga membuat sebuah arsitektur dan juga membangun daripada perekonomian, perdagangan, dan juga pertanian. Nah, itulah daripada kemajuan-kemajuan yang diraih oleh dinasti Ayyubiyah. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 tadi yaitu Malaysia, negara Malaysia. Nah, jadi negara Malaysia itu mulai masuknya Islam di Malaysia semenjak pada abad ke-7. Nah, jadi masuknya Islam di Malaysia itu melalui apa? Yaitu melalui daripada perdagangan yang dibawa oleh orang yang dari Arab. Nah, jadi Malaysia itu masuknya Islam itu karena adanya seorang pedagang dari Arab. Nah, maksudnya Islam itu juga telah dikemukakan oleh seseorang yang bernama Asywardi Azka. Nah, beliau ini berasal daripada India. Nah, beliau ini hijrah pergi ke Gujarat dan Malabar. Nah, disitulah beliau mulai berdagang juga. Malaysia ini salah satu daripada Asia Tenggara. Nah, salah satu daripada wilayah Asia Tenggara yang juga masuk Islamnya melalui dunia perdagangan. Dan juga Malaysia ini juga menjadi patokan atau menjadi alur daripada pertemuan antara
pertemuan keyakinan dan juga pertemuan sesama agama, pertemuan keagamaan. Nah, disitulah mulai nampaknya Malaysia masuknya Islam dengan baik. Dan juga Malaysia ini menjadi jalur masuknya negara-negara lain seperti negara Cina, India, dan juga Arab. Nah, disitulah ada mulai perkembangan di Malaysia. Dan juga Malaysia memiliki posisi kondisi kehidupan di bidang sosial kemasyarakatan di Malaysia. Malaysia mulai nampaknya maju keislamannya. Salah satunya Islam pun di Malaysia sudah sangat kuat dan tidak lemah lagi seperti dulu. Dan juga Islam di Malaysia juga sudah diakui dan juga sudah dianggap resmi oleh negaranya. Nah, itu pun sudah ditetapkan atau dikemukakan pada pasal 3 ayat 1. Dan juga Islam di Malaysia itu sangat erat dengan suku Melayu. Nah, disitulah hubungannya Malaysia dengan Islam. Kan di Malaysia kan mayoritasnya Melayu. Nah, disitulah mulai pelan-pelan masuknya Islam dengan melalui suku tersebut, suku Melayu, dan daripada perdagangan tersebut. Nah, itulah singkat daripada masuknya Islam di Malaysia. Dan selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Thailand. Nah, Thailand ini adalah salah satu daripada negara yang memasuki wilayah daripada Asia Tenggara juga. Mayoritas daripada orang Thailand tersebut kebanyakan daripada menganut daripada agama Buddha. Nah, jadi Islam pun di situ masih sedikit juga, kan masih banyak mayoritasnya orang Buddha. Dan tetapi ada suatu daerah, yaitu suatu provinsi yang terletak di Ayutthaya. Nah, itu pun terletaknya di Thailand. Nah, ya, dan juga Al-Patani. Nah, itu terletak di Thailand Selatan. Nah, disitulah ada sebagian mayoritas umat Islam di wilayah tersebut. Nah, jadi mayoritas di Islam di Thailand ini masuknya dengan cara apa? Itu dengan cara perdagangan juga. Nah, itu pun perdagangnya pun dari wilayah Arab. Nah, jadi Islam itu kebanyakan dibawa oleh orang Arab yang berdagang ke negeri itu, yaitu dia berhijrah ke tempat tersebut sebagai juga mencari keberkahan dan juga menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Nah, jadi buktinya Islam di Thailand itu apa? Yaitu adanya corak lukisan kuno di situ. Nah, disitulah tahu bukti Islam itu ada di Thailand. Nah, dan juga Thailand itu berkembang Islamnya. Nah, dan juga Islam di sana sangat baik dan juga bagus dan juga ramah. Nah, itulah Islam di Thailand. Nah, dan capaian Islam di sana salah satunya mendirikan dinasti Islami di Thailand. Dan juga Islam di sana mayoritasnya juga banyak mendirikan atau membuat suatu lembaga, yaitu lembaga organisasi. Nah, itulah biar menjadi Islam di sana menjadi lebih kuat lagi. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan secara ringkas. Mungkin ada kesalahan daripada penjelasan saya tadi, mohon maaf, dan kehilafannya mungkin hanya ini yang dapat saya hafalkan.
Kalau ada lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun kalau ada kata-kata yang kurang atau yang salah daripada penyampaian itu tadi, itu dari saya. Mungkin itu kekhilafan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.